Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Adek di my channel Adek Manis. Salam sehat dan bahagia. Video kali ini merupakan video lanjutan dari sebelumnya, yakni suhu dan pemuaian. Bagi sahabat yang belum menonton, agar menonton dulu ya. Jadi, video kali ini tentang kalor. Untuk lebih memahami materi tentang kalor, para sahabat tonton terus ya videonya sampai selesai. Nah, para sahabat, apa itu kalor? Kalor merupakan sejumlah energi yang mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Satuan kalor, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kilokalori sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 joule. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya kalor disebut kalorimeter. Nah, bagaimana hubungan kalor dengan perubahan suhu? Itu berlaku persamaan Q sama dengan M C delta T, di mana Q adalah kalor yang diterima atau dilepas dalam satuan joule. M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram. C adalah kalor jenis, di mana kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kalor jenis air nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Selanjutnya, kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Berlaku persamaan C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C, di mana C adalah kapasitas kalor dalam satuan joule per derajat Celcius. Q adalah kalor yang diterima atau dilepas dalam satuan joule. M adalah massa benda dalam satuan kilogram. C adalah kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Jika dua buah benda yang berbeda suhunya, jika saling didekatkan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Hal tersebut akan terus berlangsung sampai dicapai suatu keadaan yang berlaku kalor yang dilepaskan kepada suatu sistem sama dengan kalor yang diterima sistem tersebut. Hal inilah yang disebut dengan asas Planck. Berlaku Q lepas sama dengan Q terima. Selanjutnya, perubahan wujud zat. Kalor selain mengubah suhu zat, juga dapat digunakan untuk mengubah wujud zat padat, zat cair, dan zat gas. Dalam proses perubahan wujud zat, ada yang menyerap kalor. Mencair, menguap, dan menyublim adalah proses yang menyerap kalor. Kemudian ada juga yang melepaskan kalor. Proses membeku, mengembun, dan mengkristal adalah proses yang melepaskan kalor. Kemudian kalor lebur atau kalor beku. Besarnya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk berubah wujud dari zat padat ke zat cair. Berlaku persamaan Q sama dengan M kali L, di mana Q adalah kalor yang diterima atau dilepas dalam satuan joule. M adalah massa benda dalam satuan kilogram. L adalah kalor lebur dalam satuan joule per kilogram.
Kemudian besarnya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk berubah wujud dari cair ke gas disebut dengan kalor uap atau kalor embun. Berlaku persamaan Q sama dengan M kali U, di mana U adalah kalor uap dalam satuan Joule per kilogram. Nah, selanjutnya tentang grafik perubahan wujud zat, di mana perubahan wujud zat dari di bawah 0 derajat Celcius itu adalah proses melebur, di mana dari wujud es menjadi air. Di sini berlaku persamaan Q sama dengan MC delta T, di mana C adalah kalor jenis es. Kemudian pada suhu 0 derajat itu sudah prosesnya melebur yang sudah berubah menjadi air, di mana berlaku persamaan Q sama dengan M kali kalor lebur. Dalam selang 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius itu berlaku persamaan Q sama dengan M C delta T, di mana C adalah kalor jenis air. Kemudian pada suhu 100 derajat Celcius sudah proses menguap, di mana berlaku persamaan Q sama dengan M kali kalor uap. Kemudian pada suhu 100 derajat sampai ke suhu berikutnya itu adalah menaikkan suhu, di mana berlaku persamaan Q sama dengan M C delta T, di mana C adalah kalor jenis zat gas. Kemudian bagaimana untuk menghitung Q totalnya? Jadi Q total itu bisa dihitung dengan menjumlahkan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 dan ditambah Q5. Selanjutnya tentang perpindahan kalor. Para sahabat mungkin sudah tahu, dalam memanaskan air itu terjadi perpindahan kalor secara konduksi pada gagang teko. Kemudian pada partikel air itu terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Kemudian pancaran apinya terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Kita akan bahas satu persatu tentang perpindahan kalor. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya, umumnya terjadi pada zat padat. Benda yang menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, contohnya logam. Kemudian benda yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator, contohnya kayu maupun plastik. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat memanaskan sebatang besi, jadi ujung salah satunya yang kita pegang akan ikut terasa panas karena adanya aliran panas dari ujung yang sebelahnya. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satuan waktu bisa dihitung dengan persamaan H sama dengan Q per T sama dengan K A delta T per L, di mana H adalah laju perpindahan kalor dalam satuan Joule per sekon, Q adalah kalor yang berpindah atau kalor yang merambat dalam satuan Joule, T adalah waktu dalam satuan sekon, K adalah konduktivitas termal bahan dalam satuan watt per meter Kelvin, A adalah luas penampang dalam satuan meter persegi atau meter kuadrat, delta T perubahan suhu dalam satuan Kelvin, L adalah panjang batang dalam satuan meter. Selanjutnya perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya yang umumnya terjadi pada zat cair dan zat gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memasak air. Kemudian ada juga dalam zat gas itu peristiwa angin darat dan angin laut.
di mana angin darat itu adalah angin yang bergerak dari darat ke laut yang terjadi pada malam hari yang digunakan oleh para nelayan pergi berlayar ke laut. Kemudian angin laut itu adalah angin yang bergerak dari laut ke darat yang terjadi pada siang hari yang digunakan para nelayan pulang ke daratan. Laju kalor yang mengalir pada suatu saat mengikuti persamaan H sama dengan Q per T sama dengan H A delta T, di mana H adalah laju perpindahan kalor dalam satuan Joule per sekon, Q adalah kalor yang berpindah dalam satuan Joule, T adalah waktu dalam satuan sekon, H adalah tetapan konveksi dalam satuan watt per meter kuadrat Kelvin, A adalah luas penampang dalam satuan meter kuadrat, delta T adalah perubahan suhu dalam satuan Kelvin. Selanjutnya, perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara, sehingga radiasi dapat melaju pada ruang hampa. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari yakni sinar matahari secara langsung bisa menyinari bumi ini. Kemudian sinar api unggun, kita bisa merasakan panas di sekitar api unggun karena adanya pancaran yang merupakan proses radiasi. Laju pancaran kalor menurut Stephen Boltzmann sebagai berikut. H sama dengan Q per T sama dengan E kali tau kali A kali T pangkat 4, di mana H sama dengan laju perpindahan kalor dalam satuan Joule per sekon, Q sama dengan kalor yang berpindah dalam satuan Joule, T adalah waktu dalam satuan sekon, E adalah emisivitas benda. Untuk benda hitam sempurna, E sama dengan 1. E-nya itu adalah E kecil. Kemudian tau adalah tetapan Boltzmann, di mana tetapan Boltzmann-nya itu adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. A adalah luas penampang dalam satuan meter persegi atau meter kuadrat. T itu adalah suhu benda dalam satuan Kelvin. Selanjutnya contoh soal tentang materi kalor. Yang pertama, untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama dibuat dulu diketahui massa aluminium 200 gram, massa air 50 gram, kemudian Q lepas 920 kalori, C air 1 kalori per gram derajat Celcius, delta T 10 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalor jenis aluminium atau Ca. Di sini berlaku konsep atau peristiwa asas Black, di mana Q lepas sama dengan Q terima. Jadi ini Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas itu sudah diketahui, kemudian Q terimanya itu adalah Q air dan Q aluminium, sehingga bisa dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui. Jadi Q lepas itu sama dengan 920 sama dengan Q air M C delta T, C-nya adalah kalor jenis air, kemudian Q aluminium M C delta T, C adalah C aluminium. C aluminium ini yang C ditanyakan. Angka-angkanya dimasukkan sesuai persamaan sehingga didapatkan 920 sama dengan ini 50 dikali 1 kali 10 itu 500, dibawa ke sebelah kiri sehingga menjadi 420. 200 kali C aluminium kali 10 itu 2000 C aluminium.
Sehingga C aluminium adalah 420 dibagi 2000 sama dengan 0,21 kalori per gram derajat Celcius. Jadi pada permasalahan ini kalor jenis aluminium didapatkan 0,21 kalori per gram derajat Celcius. Soal yang kedua, berapakah selisih kalor yang diserap oleh masing-masing bola? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka dibuat dulu yang pertama seperti biasa diketahui, M1 itu 5 gram, M2 10 gram, kemudian C bola itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius, delta T itu adalah 50 dikurang 40, jadi suhu akhir itu 50, suhu awal 40, jadi perubahannya adalah 10 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan itu selisih kalor, di mana bisa kita singkat dengan delta Q. Maka cari dulu masing-masing Q. Yang pertama cari dulu Q1, di mana berlaku MC delta T. Masukkan angka sesuai persamaan, masanya 5, C-nya 0,5, delta T 10. Kemudian dikalikan, didapatkan hasil 25 kalori. Diubah ke dalam satuan joule, dikali 4,2 joule, didapatkan hasil akhir Q1 adalah 105 joule. Selanjutnya Q2, prosesnya sama, dengan memasukkan angka-angka pada Q2, yaitu M-nya massa kedua yaitu 10 gram. Didapatkan hasil akhir 210 joule. Jadi selisih kalor yang diserap masing-masing bola, jadi bola pertama dan bola kedua, selisihnya bisa dicari dengan Q2 dikurang Q1 sama dengan 210 dikurang 105 sama dengan 105 joule. Jadi selisih kalor yang diserap oleh masing-masing bola adalah 105 joule. Demikian para sahabat tentang contoh soal materi kalor. Jadi pada materi ini para sahabat sudah mengetahui tentang persamaan kalor, yaitu Q sama dengan MC delta T. Kemudian asas Black itu adalah Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Pada perubahan wujud zat, ada yang menyerap kalor, yaitu pada proses mencair, menguap, dan menyublim. Kemudian yang melepaskan kalor itu pada proses membeku, mengkristal, dan mengembun. Perpindahan kalor itu bisa terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi demikian para sahabat materi yang bisa saya jelaskan tentang kalor. Para sahabat nanti bisa menonton terus video-video selanjutnya. Nah, untuk lebih mendukung tentang karya saya, silakan para sahabat subscribe channel ini sehingga nanti para sahabat bisa mendapatkan video-video terbaru yang saya update. Terima kasih.